Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya di sini kami akan menyampaikan materi mengenai sikap konsumen dalam pembelian keripik singkong di Kecamatan Terusan Yunai, Kabupaten Lampung Tengah. Sebelumnya izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Eka Trastasi Nuraya, NPM 187540009, dan rekan saya Riki Muhammad dengan NPM 187540025. Sekarang kita masuk ke dalam bagian pendahuluan di mana keripik maron merupakan merek dagang dari keripik pedas yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jajanan satu ini memiliki keunikan dalam hal memasarkan produknya. Maron tidak membuka toko layaknya penjual kebanyakan, tetapi Maron memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Keripik Maron ini menawarkan keripik singkong dengan tingkat kepedasan mulai dari level 1 hingga level 10. Kemudian, seiring dengan keberhasilan keripik Maron, banyak pesaing baru bermunculan yang menawarkan keripik singkong dengan tingkat kepedasan yang sama dan tekstur keripik singkong yang jauh lebih renyah, serta racikan bumbu yang jauh lebih gurih. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Maron untuk bisa melakukan strategi diferensiasi yang lebih baik. Kemudian, untuk tinjauan pustaka, yang pertama, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat menggunakan dan mendapatkan barang atau jasa, termasuk di dalamnya pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada pendapat lain yang mendefinisikan bahwa perilaku konsumen adalah sebagai tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat di dalam usaha memperoleh konsumsi dan menentukan produk dan jasa, termasuk pengambilan keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut. Kemudian untuk karakteristik konsumen, karakteristik yang biasanya mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu yang pertama faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Selanjutnya kita masuk ke dalam atribut produk. Atribut produk merupakan pengembangan suatu produk atau jasa yang melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk atau jasa tersebut. Ada beberapa komponen atribut produk, diantaranya kualitas produk, fitur produk, gaya dan desain produk, penetapan merek, kemasan, label, pelayanan pendukung produk. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam proses keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelumnya, konsumen memutuskan untuk membeli. Biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, dan perilaku pasca pembelian. Yang sekarang kita masuk ke dalam sikap konsumen. Sikap menurut Shimamura tahun 2002 yaitu suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespon terhadap suatu objek dalam bentuk rasa suka atau tidak suka. Teori 3 komponen sikap yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Baik, selanjutnya ada metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan berisi tentang model analisis Fishbane, merupakan analisis yang mengukur sikap yang didasarkan pada pemikiran bahwa sikap dibentuk oleh komponen kepercayaan atau sering disebut belief dan perasaan atau feeling. Model ini bertujuan untuk menjelaskan dua jenis sikap berdasarkan objek sikap, yaitu sikap terhadap objek atau attitude toward object, dan sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Formula yang akan digunakan dalam model Fishbane adalah mengakumulasikan
dimensi kepercayaan B atau B, dan dimensi evaluasi atau E. Selanjutnya ada pembahasan karakteristik responden. Laporan ini menggunakan karakteristik responden yang dilihat dari usia dan jenis kelamin. Karakteristik responden yang paling banyak mengunjungi atau membeli keripik singkong maron adalah para pelajar atau mahasiswa yang mayoritasnya adalah perempuan dengan pendidikan terakhir mahasiswa dengan rentang usia sekitar 18 sampai 25 tahun dan belum menikah dengan pendapatan per bulan kurang dari Rp500.000. Selanjutnya, analisis sikap konsumen terhadap pembelian keripik singkong. Yang pertama, tingkat kepentingan atau dalam kurung EI. Atribut yang ada rasa, iklan, kemasan, harga, dan tekstur. Untuk rasa, evaluasi kepentingannya 2,76, iklan 2,52, kemasan 2,64, harga 2,84, dan terakhir tekstur 2,72. Berdasarkan data pada tabel di samping, data bahwa yang menempati posisi utama dalam tingkat kepentingan konsumen adalah harga sebesar 2,84, yang artinya konsumen menganggap bahwa harga merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah produk keripik singkong. Sama halnya pada atribut yang menempati posisi kedua adalah rasa sebesar 2,76, dan posisi yang ketiga adalah tekstur dan ukuran sebesar 2,72. Selanjutnya, analisis sikap konsumen terhadap atribut pada skor sikap konsumen. Rasa sebesar 7,6176, iklan 6,3504, kemasan sebesar 6,9696, harga sebesar 8.656, dan tekstur 7,3984. Berdasarkan hasil analisis dari tabel di atas ini, diperoleh hasil sikap konsumen secara keseluruhan terhadap seluruh atribut pada produk keripik singkong adalah sebesar 36.000-4.016. Atribut keripik singkong yang memiliki nilai sikap atribut tertinggi adalah harga sebesar 8,656, dan ini berkategori tinggi. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa nilai sikap atribut produk keripik singkong secara keseluruhan dalam kurung rasa, iklan, kemasan, harga, dan tekstur masuk dalam kategori tinggi karena memiliki nilai antara 6,3504 kurang dari AO dan kurang lebih dari 8,656. Jadi dari kesimpulan presentasi kami di atas, hasil penelitian ini terdapat 25 orang atau terhadap 25 orang responden keripik singkong berdasarkan model sikap multi atribut dari Fishbein. Diperoleh tanggapan baik, artinya sebagian responden yang diteliti menyatakan bahwa atribut-atribut pada keripik singkong meliputi rasa, iklan, kemasan, harga, dan tekstur adalah baik. Dari sekian atribut yang disampaikan, para responden memberikan tanggapan sikap tertinggi pada atribut harga, yaitu merupakan dasar pertimbangan responden dalam memilih keripik singkong sebagai produk yang akan dibeli. Harga keripik singkong merupakan atribut yang paling disukai oleh responden untuk keripik singkong. Dalam kurung rasa, iklan, kemasan, harga, dan tekstur
masuk ke dalam kategori tinggi karena memiliki nilai antara 6,3504 kurang dari AO kurang lebih dari 8,656. Terima kasih, sepertinya itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.